أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Melanjutkan kajian di Quran Surah Asy-Syu'ara tadi malam, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin." Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah, wa alhiqni bis sholihin, dan masukkanlah saya pada golongan orang-orang yang salih. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah orang bertutur kata tentangku ya Allah di kemudian hari yang baik-baik saja. Kan beda orang selama di ini kah? Eka cari fokus be orang. Oh lambe Pak Hanafi orangnya baik. Lambe Pak Hanafi ketika ketemu senyum ke orang mau dah memaafkan, orangnya tak pegelen, cek sabar. Fokus nih kan. Mau pakai cerita, lembok bodoh mbana bodoh. Serah. Tak fawaid orang gigiran. Nah yang mana ya? Jadi nikah doa baik sekali. Jadi waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan untukku ya Allah orang-orang setelahku berkata kebaikanku. Orang menceritakan tentang kebaikan. Bukan orang ini tidak punya salah karena manusia. Cuman karena dia baik, yang tanpa itu baiknya saja. Ya. Karena terkadang ada orang yang dia baik, tapi yang nampak pada orang itu malah keburukannya. Jadi keburukannya yang dibicarakan. Karena kita kan sama-sama punya dosa sebenarnya, Pak. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulang. Jadi kalau kita ini jadi ikan yang kurus, yang dibicarakan oleh orang adalah dagingnya. Kalau kita jadi ikan yang gemuk, yang dibicarakan juga daging. Jadi jangan sampai kita jadi ikan yang kurus dibicarakan tulangnya, jadi ikan yang gemuk dibicarakan tulangnya. Ya. Mak debak kecukok engkau dengan. Waj'al li min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan, yakni antara orang-orang yang memperolehnya. Waghfir li abi, dan ampunilah bapakku. Innahu kana minadh-dhallin, sesungguhnya dia bapakku minadh-dhallin adalah termasuk orang-orang yang sesat. Jadi katanya Nabi Ibrahim, umpamanya engkau memberikan jalan bertobat kepadanya ya Allah, lalu engkau mengampuninya. Jadi Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah agar ayahnya diampuni karena dia tersesat. Jadi Nabi Ibrahim ini fair. Jadi meskipun ayahnya kalau salah ya salah, tapi memohonkan ampun kepada Allah. Jadi tidak dibela, tapi dibelanya mohon ampun. Nah, doa ini, doa yang dibaca waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin, waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin, ini dibaca oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya bahwa dia adalah musuh Allah. Jadi sebelum Allah mengatakan dia musuhnya, Nabi Ibrahim berdoa. Sebagaimana yang telah diterangkan di surah Al-Bara'ah nanti, di surah At-Taubah juga dijelaskan. Juga ada ulama yang menjelaskan Nabi Ibrahim ini mendoakan orang tuanya sebelum meninggal dunia. Karena dibolehkan oleh Allah sebelum meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia tidak boleh berdoa lagi. Kalau dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini saya sering ulang-ulang, nikmat versi Nabi dan Rasul itu adalah nikmat ketika orang itu dekat dengan Allah. Jadi kuluban sambian, monlah aroma senikmat anak bini keluarga reng tuah matuah keluarga. Ketika kita merasa nikmat reng tuana kita asolat, notop aurat, aja berjamaah, asadekah,
mun nikmat ke kuluban sampean ya, berarti kuluban sampean nikah sudah sama menikmati sebagaimana Nabi dan Rasul menikmati nikmat itu. Mana Nabi kuluban sampean hanya nikmat ketika anak jadi jabatan ini, jabatan itu, jadi pemimpin ini, jadi pemimpin itu. Sedangkan ketika anak sholat biasa saja, ini kayak Fir'aun nggak nih kayak gini ya. Fir'aun ini kan memperkatakannya nikmat, korun nih. Tapi ketika ibadah ini kan mereka biasa saja. Nah, secara umum orang sekarang itu, secara umum, rakira orang yang makin ya, orang yang makin. Secara umum, lebih bangga anaknya sholat berjamaah atau lebih bangga anaknya, mohon maaf, jadi aparatur negara. Aparatur negara. Ya. Lebih bangga orang sekarang mendapatkan menantu atau kuneng masjid, napa mendapatkan menantu teti. Ya, lebih bangga apa? Aparat. Bukti daftar nih kesobung tadi kan itu untuk masjid nih. Maka kita latih bahwasanya nikmat bagi Nabi dan Rasul itu ketika melihat orang tuanya itu beribadah kepada Allah. Nikmat ketika melihat pamannya beribadah kepada Allah. Nikmat ketika melihat anaknya beribadah kepada Allah. Jadi cara nami tong neng sedekah misalnya contohnya. Reng tuah misalnya. Reng tuah mun ngebesaki anak lampe kau reng bunga, berarti ini kan nikmat Nabi dan Rasul. Tapi mun ngebesaki anak lampe kau reng pakai ateh. Ini kejereknya, ini kan nikmat korun nih. Ini mun anak yang lampe kau ini kebangga. Ya tentunya dilatih ya. Wala tuhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku, katanya Nabi Ibrahim. Maksudnya jangan sampai aku nanti hina karena dijelekkan ya Allah ya. Karena engkau jelek-jelekkan aku ya. Yauma yub'atsun, pada hari mereka dibangkitkan. Ya, jadi pada hari nanti manusia dibangkitkan semuanya. Mohon maaf, terkadang ada orang yang di dunia, naudzubillah, doakan saya juga, semoga Allah menjaga saya semuanya. Kita saling mengingatkan. Di dunia kelihatannya soleh, ternyata nanti di akhirat ditampakkan oleh Allah. Oh ini ternyata ya. Ternyata makan haram. Naudzubillah. Naudzubillah, semoga Allah mengampuni ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun ya. Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tidak ada lagi berguna malun harta, wala banun, dan anak. Jadi kalau orang sekarang mulia karena anaknya, ada mulia karena hartanya. Ya. Kelihatannya dia baik karena dia jadi, mohon maaf, jadi pejabat, banyak hartanya. Tahu-taunya dia korupsi. Dia ngambil haknya orang. Proyek tak berdepak. Maka nanti tunya nanang yajun Allah ni kata ke foto. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang mana tidak ada berguna lagi harta dan anak. Tidak berguna lagi. Cereng anan gula tetinik ya Allah wa ta'akul. Anak gula ni ke ranking, ranking. Kecuali nanti anaknya yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran, nanti anaknya akan menggandeng kedua orang tuanya untuk menuju. Makanya abe ini bahapal be. Nakala Ammar. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali lain halnya dengan man siapapun saja atallaha biqalbin salim. Yakni orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari munafik. Yang dimaksud adalah hati orang yang mukmin, hati orang yang percaya. Maka sesungguhnya imannya itu dapat memberi manfaat kepada dirinya nanti. Jadi orang bersedekah, Ustadz katanya harta tidak berguna. Kalau orang bersedekah, nah dia akan bersedekah berarti menunjukkan dia iman. Kalau sedekah itu justru akan menolong dia di hari kiamat.
Kenapa kok sampean bersedekah? Karena saya beriman. Tapi berbeda, kenapa kok kali sampean bersedekah? Karena saya ingin dipuji orang. Oh, berarti bukan beriman, tapi karena ingin dipuji orang. Jadi nanti ini akan menentukan. Jadi yang dimaksud adalah, makanya pakai illa di sini. Nanti di hari kiamat, harta dan anak itu tidak ada gunanya kecuali harta yang digunakan untuk menolong agama Allah, harta yang digunakan untuk membantu orang miskin, fakir miskin, harta yang digunakan untuk berdakwah, harta yang digunakan untuk menegakkan agama Allah, ini bisa menolong. Dan juga kecuali, nah illa ini huruf yang mengecualikan kata yang di depan. Kecuali anak yang soleh dan kalau anaknya penghafal Quran, anaknya ngaji, anaknya rajin ibadah, dia akan minta pada Allah, ya Allah, dulu saya bisa hafal Quran karena orang tua saya yang mengajarkan saya. Dulu orang tua saya yang menyuruh saya untuk belajar. Dulu orang tua saya yang menyuruh saya untuk masuk pondok pesantren. Yang menyuruh orang tua saya, yang buat saya ini bisa hafal. Yang memotivasi saya. Bedegi ya anak, saya bilang, ya Allah, saya ini masuk neraka dikarenakan orang tua saya ini tidak peduli pada saya. Saya dimasukkan ke sekolah yang tidak ada ajaran agamanya, sehingga saya tidak kenal dengan agama. Saya tidak tahu caranya sholat, bahkan orang tua saya pun tidak saya sholati. Ya Allah, saya gara-gara orang tua saya tidak mengenalkan saya pada agama, bahkan ya Allah, saya baca Quran tidak tahu, saya bisanya baca Iqra. Akhirnya orang tua mati ya. Sakaratul maut, ayo didoakan, baca Quran. Saya baca nabata. Kan benar. Ini biasa sih ya. Silain baca Quran. Padaku Iqra. Nabata. Qoro'a. Nah, mangan kita sekita oneng baca Quran ni apa oneng. Angki benda saya ngerku Quran ni kun tak lancar. Walaqat walaqat kan. Sejam tak ada mereka walaqat selain lemak mari kacing. Ini kan disebabkan karena anak ni keterlalaikan hanya digunakan untuk matompok dunia. Difikirkan jabatan tanpa memikirkan nanti di hari kiamat. Apakah salah? Tidak salah, cuman kurang sempurna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang biqalbin salim, orang-orang yang selamat, yakni dari sifat musyrik dan munafik. Hatinya beriman kepada Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Nah, bagi orang yang beriman ini, apa yang kena dapatkan? Wa uzlifatil jannatu, dan didekatkanlah surga, yakni dijadikan dekat surga itu lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa, hingga mereka dapat melihatnya dengan jelas nanti. Wa burrizatil jahimu lil wawin, dan diperlihatkanlah dengan jelas neraka jahim, yakni ditampakkan lil wawin, kepada orang-orang yang sesat, ini orang-orang yang kafir. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, Ainama kuntum ta'budun, di manakah berhala-berhala yang dulu kalian menyembahnya. Jadi nanti kepada orang-orang yang sesat itu, yang menjadikan patung-patung sesembahan, yang menjadikan benda-benda keramat sesembahan, manusia dijadikan Tuhan, kuburan dijadikan Tuhan. Sekali lagi, bukan tidak boleh ziarah kubur, yang tidak boleh minta pada kubur. Minta kepada siapapun, minta kepada manusia, maksudnya menyembah ya, dalam tanda kutip menyembah kepada manusia, itu tidak boleh. Berdoa kepada manusia tidak boleh. Maka nanti Allah akan bertanya ketika orang-orang itu sesat selama hidup di dunia, Ainama kuntum ta'budun, di mana yang dulu kalian sembah itu kok tidak datang sekarang? Ketika ditampakkan neraka ke depan matanya, tampak sejelas-jelasnya, wa burrizatil jahim ya. Ketika tampak, kemudian Allah bertanya, Ainama kuntum ta'budun, di mana Tuhan yang dulu kalian sembah itu kok tidak datang sekarang ya? Min dunillah, selain Allah. Hal yansurunakum aw yantasirun,
dapatkah mereka menolong kalian? Maksudnya menolak azab yang akan ditimpakan kepada mereka itu, kepada kalian. Aw yantasirun, atau menolong diri mereka sendiri. Antara mikir yang mikir awan di bisa nolong ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Gambar itu khilaf di antara ulama. Apakah boleh memajang gambar di dalam rumah atau tidak? Silahkan mau ikut yang mana. Ada yang mengatakan tidak boleh, foto tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan kalau tidak 3 dimensi itu boleh. Saya mengikuti fatwa yang boleh. Jadi selama tidak patung. Yang tidak boleh itu patung. Mohon maaf, seperti patungnya, ini banyak saya temukan di beberapa tempat. Bahkan di saudara-saudara kita sendiri. Dek, jangan diangkat adeknya, Dek. Itu di rumah-rumahnya, itu terkadang di sofanya, itu ada gambar burungnya. Di sofa ada gambar burung, kemudian di kasurnya. Kok bisa masuk ke kasurnya, ke kamarnya Ustaz ya? Karena ketika saya meruqyah itu kadang ada itu kan. Kan disuruh masuk karena orangnya sakit. Jadi benih yang senang masuk ke rumah orang. Masa Ustaz tidak masuk ke rumah orang. Terkadang di pintunya itu ada. Kemudian di tamannya terkadang ada patungnya. Tidak boleh. Kalau saya tidak menyembah kepada patung itu ya tidak masalah. Tidak masalah. Cuman malaikat tidak masuk. Jadi kalau ada patung di rumah tidak masuk. Kalau misalnya terpaksa harus ada patung di rumah. Terpaksa. Sekali lagi, terpaksa. Kalau mau tadek nih, Ustaz pah pelengan gulu Ustaz, pah titi sakiin gulu Ustaz. Vertigo tak ngedut edung misalnya. Maka kira-kira seandainya ini ditiupkan ruh tidak hidup. Seandainya ditiupkan ruh tidak hidup. Ketika Ustaz buang leerah. Mon kuni buang sokono kan hewan mon subung sokono kan bisa di. Tapi mon subung leerah kan mati. Jadi token leerah pah beri kabe ngari pencatungan. Karena lobang nih akan tak pakan buku mati kan. Tapi sambeli pakai ini gini ning kantona. Jadi tekan diberiin ruh tak musuh. Tapi saya tidak mengikuti ini. Kalau tidak mudarat betul, saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena mereka tidak masuk. Ustaz, tapi kan mau nengak patung pahlawan yang isor pojengki kan benih bede Roma pak. Kan benih bede Roma kan tak masuk ke dalam Roma. Itu kan untuk mengenang pahlawan kita. Jadi jangan sampai ada patung di rumah. Fakub kibu ya. Maka sesembahan itu dijungkirkan, dicampakkan fiha ke dalam neraka. Hum wal ghawun, yakni bersama-sama dengan orang-orang yang sesat itu. Jadi nanti sesembahan mereka itu akan dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang menyembahnya. Patung-patung yang disembah oleh umatnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim bersama ayahnya itu akan dicampakkan ke dalam neraka semuanya. Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Wa junuduhu dan bala tentaranya. Wa junudu dan bala tentara iblis dan bala tentara iblis, yakni pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang menaatinya dari jenis jin dan manusia. Jadi nanti juga orang yang menaati jin dan iblis, menaati iblis baik dari kalangan jin dan manusia itu akan dicampakkan semuanya. Ajmaun semuanya. Qalu, mereka berkata, yakni orang-orang yang sesat nanti berkata, wahum fiha yahtasimun, sedangkan mereka bertengkar di dalam neraka itu bersama dengan sesembahan mereka. Jadi nanti orang yang menyembah kepada yang disembah itu akan bertengkar dengan yang disembah. Apa katanya? Tallahi, demi Allah. Sumpah kalau berbahasa Arab itu ada 3 ya. Sumpah dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada pakai billahi, ada pakai ta,
tallahi, ada pakai waw, wallahi. Ya. Jadi selain 3 ini tidak sumpah. Fallahi misalnya enggak sumpah. Jadi kemudian demi Allah katanya, tallahi sungguh. In kunna lafi dhalalim mubin, kita dahulu dalam kesesatan yang nyata, yakni jelas sesatnya. Itnusawwikum birabbil alamin, karena sebab kita mempersamakan kalian dengan Tuhan semesta alam. Baru sadar dia. Ternyata selama hidupnya dia menyamakan yang disembah itu seperti Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tiadalah yang menyesatkan kami, yakni dari petunjuk, illal mujrimun, kecuali orang-orang yang berdosa, yakni setan atau pendahulu kita yang dahulu. Jadi mohon maaf, nanti ketika kita naudzubillah ada orang yang menyesal, ya Allah, dulu sungguh aku tersesat karena mengikuti nenek moyang saya dulu. Saya telah mengikuti nenek moyang saya menyembah kepada selain engkau, atau menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Ini nanti akan menyesal. Makanya selama mungkin, mumpung masih hidup di dunia, belajarlah jadi orang yang berilmu, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang batil. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tiadalah menyesatkan kami kecuali orang yang berdosa. Maksudnya karena pendahulu kami itu seperti itu, gara-gara mereka. Tapi tak akun sudah. Allah tak menerima alasan. Fama lana min syafi'in, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Tidak sebagaimana orang mukmin, mereka mendapatkan syafaat, tapi saya tidak mendapatkan syafaat. Mereka memiliki para malaikat, para nabi dan orang-orang mukmin lainnya dapat memberi syafaat kepada mereka. Jadi nanti Nabi SAW akan bisa memberi syafaat kepada umatnya yang mencintainya. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah juga bisa memberi syafaat. Ya Allah, dulu saya bersama-sama ngaji ya Allah, tapi sekarang kenapa kok dia tidak ada? Dulu saya bersama sama Pak Hanafi. Kenapa kok sekarang Pak Hanafi tidak ada? Ya Allah, di surga. Saya cek ya Allah. Ternyata Pak Hanafi bedeneng paling tas. Ya tasagula. Wala sadiqin hamin, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab, yaitu teman yang perhatikan perkara kita. Dulu ya Allah, saya punya teman di dunia. Ternyata teman saya ini sekarang tidak ada di sini ya Allah. Kemana dia? Ya Allah, di mana teman saya yang dulu ketika membantu saya ketika saya bermaksiat itu? Ketika mencuri dia bantu saya, ketika saya berzina dia bantu saya. Kemana sekarang? Katanya Allah. Katanya malaikat, ya katanya kan kok ada sehari TV aja. Pengucapkannya, kok boleh penemukannya? Ternyata di Allah kok lebih syarat bang polan apa? Polan engkau polan bana maksiat gara-gara engkau. Maka Nabi Allah kok itu sebagai baik. Alhamdulillah ya. Wala sadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin ya. Nah, ini menariknya, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke alam dunia, falaula anna lana karratan. Ya Allah, kalau saya beri kesempatan untuk kembali lagi ke dunia ya Allah, fanakuna minal mu'minin, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Mohon maaf, kan di awal tadi dijelaskan bahwasanya nanti ketika terjadi hari kiamat tidak berguna lagi harta dan anak. Nanti orang yang ketika bangun dari tidurnya yang panjang dari kematian itu, dia akan berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Akan kugunakan hartaku untuk mengabdi kepadamu saja ya Allah. Akan kuhabiskan hartaku untuk mengabdi kepadamu. Begitupun sebaliknya, dan begitupun anakku ya Allah, akan kupersiapkan untuk menjadi hambamu saja, tidak yang lain. Akan kugunakan untuk mengabdi kepadamu saja, tidak untuk yang lain. Nah, ini mohon perhatikan, karena kita ini ngaji dan kita beriman,
ini tidak lantas jadi selesai kemudian kita kayak kisah saja. Tapi kita betul imani betul, jangan sampai kita yang berdoa ayat ini nanti ya. Apa? Falaula anna karrotan fanakuna minal mu'minin. Jangan sampai kita yang membaca ayat ini. Jadi Allah kisahkan di Al-Quran ini bagaimana Nabi Ibrahim seakan-akan Allah mau bilang kepada kita, hei kamu yang sudah baca Quran, jangan sampai kalimat ini kamu nanti baca di akhirat. Jangan sampai kamu yang membaca doa ini. Kenapa? Karena kita tidak membaca ayat ini nanti di akhirat, karena kita sudah ada di surga. Falaula anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, sekiranya Engkau berikan saya kesempatan lagi untuk hidup kembali seperti mana aku dulu hidup di dunia, maka akan kugunakan sisa umur saya itu untuk mengabdi kepadamu, harta saya akan kuhabiskan untuk mengabdi kepadamu, dan anak saya akan kuperjuangkan untuk menjadi hamba-Mu. Inna fi dzalika laayah, ya. Sama kan seperti yang saya jelaskan tadi malam. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada yang demikian itu, yaitu apa yang telah disebutkan tadi menyangkut kisah Nabi Ibrahim bersama dengan kaumnya, la ayatan, benar-benar menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi banyak yang tidak beriman di antara mereka ya. Jadi di kisahnya Nabi Musa, di kisahnya Nabi Ibrahim, dari sekian yang dijelaskan secara keilmuan, tetap mereka tidak beriman. Dari Nabi Musa, mereka dari segi logika tidak mempan, dari segi kemukjizatan tidak mempan, malah banyak wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Mereka banyak yang tidak beriman. Jadi seakan-akan khusus kepada kita yang ngaji ini, hei kamu yang sudah beriman, jangan sampai kamu sama dengan yang tidak beriman. Jadi kalau yang tidak beriman itu menggunakan akalnya tidak mengabdi kepada Allah, menggunakan hartanya untuk tidak mengabdi kepada Allah, anaknya jauh dari Allah, kamu harus berbeda. Kamu harus gunakan hartamu itu untuk menolongmu di akhir. Kamu harus gunakan anakmu menolong di akhir. Jangan sampai kamu seperti yang dikisahkan tadi. Karena kamu sudah beriman. Jadi kalau kamu mengatakan beriman, tapi perilaku kamu sama dengan yang tadi, berarti kamu cuma ngaku-ngaku iman, tapi kamu masuk pada ayat ini, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kamu tidak beriman. Inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Di ayat 105 tentang kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul sebab mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.